kasih Ibu Gita. Nah, ini materi ini pendek Bapak Ibu hanya 1 jam, makanya mohon benar-benar disimak dan nanti juga ada ada lembar kerja juga yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan. Ibu Gita materinya ini hanya 1 jam ya Bu Gita, nanti berarti selesai pukul 10. Kepada Bapak Ibu selamat mengikuti materi unit kompetensi keempat. Kepada Ibu Gita, waktu dan layar dipersilahkan Ibu Gita. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Satu. warahmatullahi selamat pagi Bapak Ibu semua. Ketemu lagi dengan saya Gita dari Halal Institute. Pada hari ini kita ketemu untuk membahas masih di rangkaian unit kompetensi penyelia halal. Pada pagi ini kita masuk UK berapa Bapak Ibu? UK berapa? wabarakatuh. UK 4. Terima kasih. UK 4 ini kalau kita cuma punya waktu 60 menit, jadi 30 menit paparan, insya Allah ya, paparan. Metodenya masih sama. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan dari materi sebelum-sebelumnya, boleh. Nanti kalau saya bisa jawab, akan saya bantu jawab. Silakan di chat, ditulis di kolom chat. Nanti akan saya jawab satu persatu ketika pembuatan tugas ya. Jadi 30 menit kita mohon kerjasamanya, mendengarkan dulu apa yang nanti untuk pendalaman nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, tapi untuk pengawasan ini sebetulnya konsepnya cukup penanganan ya. Penanganan-penanganan ini konsepnya cukup sederhana, tetapi memang hati-hati dalam penanganannya dan harus dilakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, oh saya produk yang kenapa saya harus melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria? Atau nanti ketika Bapak Ibu OJT itu sering bagian penanganan ini ada beberapa kasus beberapa peserta yang ketika OJT memang dikosongkan karena tidak ada ketika saat OJT tidak ada produk yang tidak sesuai. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus punya prosedurnya. Karena apa? Karena kita harus sifatnya adalah antisipasi. Ya, jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalau Bapak Ibu tidak bekerja di perusahaan itu lagi, atau misalnya ada kelalaian dari staff, atau misalnya ada pegawai baru yang masuk yang belum tahu, nah ini akan ada potensi. Nah, potensi-potensi ini yang nanti memang diharapkan kita bisa, suara saya kecil? Enggak, Bu. Sudah sesuai, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang merasa kecil boleh di volumenya dibesarkan ya. Jadi kalau misalnya nanti ini adalah antisipatif, jadi kalau nanti suatu saat ada human error atau ada machine error atau apapun itu, kita sudah punya caranya. Nah, caranya ini pasti akan beda-beda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, ya. Sekali lagi, absen dulu. Materi bisa Bapak Ibu lihat di LMSHI. Jadi di UK 4 adalah penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. UK 1 Bapak Ibu menyusun, merencanakan kita mau bikin apa sih manualnya. Terus nanti di UK 2 itu Bapak Ibu bikin tuh daftar-daftar lampirannya. Nah, ketika sudah disusun, direncanakan, diimplementasi, masuklah ke UK 3. Di UK 3 itu Bapak Ibu akan mengawasi apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita susun ini, sesuai nggak sih faktanya di lapangan? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah ada masalah? Apakah ada sesuatu yang harus kita sempurnakan kembali? Sudah oke nih, sudah berjalan sesuai dengan
lima kriteria, tetapi mungkin masih ada ruang untuk improvement. Nah, ketika UK 1 sampai UK 3 selesai, kita mulai di UK 4 ini antisipatif. Antisipatif kalau ada produk yang tidak sesuai kriteria, itu kita harus seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari di UK 4. Jadi di UK 4 ini pertama kali ketika em, lebih kecil lagi. Maksudnya, izin Bu, maksudnya suaranya jadi makin mengecil gitu. Nggak dengar. Maaf. Oh ya, mungkin jaringan ya Bu. Soalnya kayaknya yang lain nggak masalah kayaknya ya. Nah, ini kita kalau ketika Bapak Ibu melakukan penanganan ini, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah Bapak Ibu identifikasi produk mana saja yang kira-kira tidak sesuai. Nah, kalau misalnya kita materi sebelumnya, itu kan Bapak Ibu memang ada mekanisme bagaimana kita traceability produk kita. Nah, proses traceability-nya itu dilakukan melalui kode batch atau label produksi lah intinya gitu ya. Kalau di perusahaan besar itu pasti sudah ada kode batch, ada masa expired. Tapi kalau untuk yang mikro kecil mungkin belum ada. Nah, tetap dibuatkan saja kode kapan produknya diproduksi. Tujuannya apa? Untuk yang UK 4 ini. Jadi kalau misalnya kita tahu ketika kita audit misalnya audit pemasok. Em, Saya ini saya sih mohon maaf nih Bapak Ibu, saya eh, biasanya sih nggak ada masalah ya di laptopnya. Eh, Ya, saya juga jelas kok Ibu kita. oh baik-baik, terima kasih Pak Asep. Baik. Hmm. Untuk Bapak Ibu yang merasa suara saya kecil, mungkin volume laptopnya boleh dimaksimalkan ya. Nah, jadi saya ulang kembali. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan di UK 4 ini adalah Bapak Ibu lakukan identifikasi melalui kode batch-nya. Jadi kalau misalnya pada saat kita audit pemasok misalnya, atau audit daging RPH, atau misalnya kalau di barang gunaan audit apa namanya wax-nya misalnya, atau kalau di bidang jasa kita audit pemasok terkait dengan bubble wrap-nya misalnya. Nah, ketika kita temukan ada salah satu bahan yang tidak sesuai kriteria, entah itu bahannya terkontaminasi atau ternyata plastiknya itu terbuat dari em, fatty oil dari hewan misalnya, atau misalnya waxnya itu dari lemak hewan, atau dagingnya ternyata tidak disembelih secara syariat Islam, maka produk yang dihasilkan dari seluruh bahan yang tidak sesuai tersebut menjadi tidak sesuai kriteria halal. Makanya di sini ketika kita punya traceability dari kode batch tadi, atau Bapak Ibu punya identifikasi atau kode tersendiri, intinya produk itu harus bisa di tracing. Nah, ini akan memudahkan. Kita bisa lakukan penanganan untuk produk yang dihasilkan di batch tertentu. Lalu kita analisa penyebabnya apa. Oh, ternyata bahannya. Atau bisa saja berasal dari ketidaksesuaian itu bisa terjadi pelanggaran dari lima kriteria. Mungkin dari bahannya, dari prosesnya, atau ketika produknya itu disimpan, ternyata ada kotoran hewan. Bisa dari macam-macam. Nah, kita telusuri penyebabnya dan jenis ketidaksesuaiannya apa. Nah, lalu setelah kita identifikasi, kita masuk lagi ke langkah selanjutnya. Kita tangani. Nah, tanganinya ini harus sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi, untuk langkah awal, memang di manual SJPH itu Bapak Ibu harus punya SOP penanganan produk yang tidak sesuai. Entah itu misalnya dibakar, entah itu ditimbun, atau dijual ke pakan ternak, atau misalnya
dicacah, Bapak Ibu punya hewan peliharaan sendiri, ikan misalnya, dijadikan pakan ternak itu bisa. Tetapi tentunya harus jelas, karena jangan sampai asumsi staf nanti yang akan melakukan penanganan itu berbeda-beda dan tidak sesuai dengan kriteria halal. Misalnya em, dijual murah, memang sih tidak kita pakai lagi, tapi kita jual murah. Ada staf yang merasa kalau kita jual murah masih ada benefit untuk perusahaan. Nah, ini jangan sampai produknya itu eh, sampai dikonsumsi. Jadi kita harus melakukan penanganannya betul-betul dirancang, disusun prosedur yang sesuai. Nah, setelah itu tentu dilaporkan, gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu, lalu kita tangani, lalu kita buat laporannya. Laporan ini bentuknya bisa bisa bervariasi ya, variatif sesuai dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu sudah punya ISO atau standar yang lain, boleh diintegrasikan, boleh menggunakan form yang sama, atau menggunakan form yang nanti kita coba kerjakan bersama ya. Nah, jadi ketidaksesuaian kalau dari bahan misalnya. Kalau bahannya ini misalnya ternyata ada yang turunan dari babi atau dari bahan-bahan yang tidak sesuai kemarin yang kita sudah belajar ya. Ada yang dari darah, bangkai, bagian tubuh manusia, atau yang dari Homer. Terus ternyata dari anjing, tikus, gitu ya, dagingnya kadang-kadang ini banyaknya yang seperti misalnya bakso ya. Kalau dulu kan sering banyak informasi seperti itu. Nah, atau bercampur dengan bahan yang haram atau najis, atau tidak disembelih, hewannya sih halal, tapi ternyata setelah kita QC, ternyata tidak disembelih secara syariat Islam. Nah, ini makanya sehingga mengakibatkan bahan yang tadinya halal menjadi tidak halal. Otomatis produknya pun menjadi tidak sesuai kriteria halal. Atau kadar alkoholnya lebih dari 0,5 atau bahan yang dipakai itu tidak masuk ke dalam daftar bahan. Itu juga nggak boleh. Atau ada fasilitas, ada mesin-mesin atau peralatan yang digunakan untuk produksi ternyata terkontaminasi najis. Nah, itu juga tidak boleh. Maka jadi bahan-bahan ini, kriteria bahan ini harus kita penuhi semua. Itu makanya kenapa di UK3 kita pengawasannya itu memang harus komprehensif ya. Nah, lalu di sini, nah, produk yang tidak memenuhi kriteria ini dapat kita bisa dapat informasi dari mana nih? Dari audit. Kan kita melakukan audit internal setiap tahun. Nanti Bapak Ibu belajar ya di UK 56. Lalu nanti di sana ketemu tuh ada temuan-temuan. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk lahirnya produk yang tidak sesuai. Oh, ternyata produk kita ini nggak sesuai kriteria nih. Ada temuan dari audit internal misalnya. Atau dari audit supplier. Ketika kita periksa-periksa, kita evaluasi pemasok kita, oh ternyata nih RPH-nya belum punya ESH ternyata. Atau oh, ternyata pasar yang kita beli itu ternyata dia juga menjual daging babi bersamaan. Atau misalnya audit pihak ketiga, maklon misalnya. Maklon penggilingan kita ternyata dia juga penggilingan daging babi. Atau bahannya. Nah, terus kenapa memang kita disarankan, direkomendasikan untuk melakukan QC secara rutin di UK3, pengawasan secara rutin gitu ya, periodically, itu untuk menghindari adanya UK4 ini. Sebetulnya produk yang tidak sesuai kriteria ini adalah sesuatu yang kita hindari karena akan ya cukup high cost ya. Jadi UK4 ini adalah sesuatu yang harus kita hindari, namun kita harus melakukan preventive action. Karena siapa tahu nanti ada kesalahan, kekilafan, maka kita sudah punya prosedurnya. Jadi prosedurnya ini nanti Bapak Ibu buat, nanti bisa berbentuk SOP atau prosedur, ataupun ya SOP itu prosedur ya, nanti dijadikan lampiran di dalam manual SJPH. Harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara penanganannya. Nah, jadi em,
Nah, ini tadi sudah ya. Jadi produk yang dihasilkan itu eh, yang tidak memenuhi kriteria halal ini. Nah, ini kan bisa macam-macam ya, bisa jadi dari peralatan, bisa jadi dari manusianya, atau bisa jadi dari eh, lingkungannya karena ada hewan, atau bisa juga dari bahan itu sendiri, ya. Nah, ini penjelasan lebih rinci. Jadi kalau identifikasi produk itu, nah ini tadi yang sudah dijelaskan ya, nomor batchnya, jenis produknya apa. Kalau produknya itu misal macam-macam, kalau di rumah di makanan minuman mungkin ada produknya itu yang dihasilkan ada bakery, eh, ada roti basah misalnya, ada yang asin, makanan tradisional misalnya, atau ada restoran itu ada yang ada ayam, ada daging, dan sebagainya. Nah, itu ditentukan dulu. Yang mana sih produk yang tidak sesuai? Yang dihasilkan dari daging yang tidak ada, yang tidak berasal dari RPH tidak halal ini menjadi apa saja? Kalau daging ayamnya ini dia menjadi pada hari itu diproduksi menjadi ayam pop, ayam gulai, berarti itulah jenis produknya. Kode batch-nya berarti semua daging yang dihasilkan dari ayam itu. Nah, itu kan kita harus tahu ya di bagian produksi itu harus ada em, skema untuk identifikasi untuk penentuan setiap produk itu keluarnya itu kode batch-nya seperti apa, lokasinya di mana, di dapur yang mana. Siapa tahu kalau punya central kitchen terus ada cabang-cabang, maka itu harus ditentukan berasal dari dapur yang mana, fasilitas produksi yang mana. Nah, tanggalnya kapan dan buktinya apa. Buktinya ini bisa jadi dari itu tadi ya, dokumen audit ataupun review QC, ataupun dari informasi yang bisa disampaikan dari pegawai, ataupun pihak ketiga kita, ataupun dari customer. Jadi ini identifikasi terkait dengan produknya. Nah, lalu produk itu kita pisahkan. Kita pisahkan dulu sebelum produk itu bisa mengkontaminasi. Kalau misalnya produknya itu memang bukan produk yang gampang mengkontaminasi, maka faktor resikonya akan lebih rendah. Tetapi kita tetap sifatnya hati-hati dan pencegahan ya. Jadi tetap dipisahkan untuk mencegah ya kerugian lebih lanjut, kontaminasi lebih lanjut, lalu ditarik produk yang tidak sesuai tersebut dan dilakukan pengendalian. Nah, eh, di samping nanti kalau kita melakukan pengawasan ya di UK3, itu kita melakukan pengawasan itu dari sini nih. Nah, ini bisa membantu kita identifikasi dari asal muasal produknya. Bisa dari bahan, material, jadi 4M, 1E, material, mesin, manusia, metode, dan environment. Jadi bahannya seperti apa? Apakah bahannya ini positif list kah, atau ber-ESA kah, atau sudah ada dokumen pendukung atau tidak, atau bahannya bahan halal atau tidak gitu ya. Mesinnya, apakah mesinnya terkontaminasi, apakah dibersihkan atau tidak. Jadi tidak hanya terkontaminasi najis, sedang najis ringan atau sedang besar, tapi juga bakteri toiban ya. Jadi kalau misalnya ada bakteri, ada jamur, sehingga nanti takutnya kalau misalnya dipakai lagi produk yang dihasilkan selanjutnya itu ada bakterinya, sehingga bisa menyebabkan gangguan pencernaan misalnya. Nah, ini juga harus kita periksa. Personil, personilnya ini bisa saja ada kontaminasi dari kuku atau rambut gitu ya. Nah, sehingga bukan hanya menjadi tidak halal, tapi kalau kotoran manusia itu misalnya kuku rambut kan sebetulnya bukan menjadikan produk itu tersebut menjadi tidak halal, bukan, tetapi menjadi tidak toib saja, atau secara standar secara standar keamanan atau kesehatan ataupun kenyamanan dari customer itu menjadi tidak memenuhi gitu ya. Nah, untuk prosedur kerja sesuai nggak dengan manual ACP yang sudah kita susun di UK 12? Nah, kalau lingkungan bagaimana? Apakah bersih? Apakah ada lalu lalang hewan atau ada potensi dari hewan? Nah, ini kita periksa juga.
Lalu langkah berikutnya, ketika produk yang dihasilkan itu tidak sesuai, maka kita tangani ya. Boleh di tempat yang boleh di ada ruangan area tersendiri, atau memang penanganannya itu, kalau misalnya penanganannya itu misalnya kita bakar, tentu kita harus punya area tersendiri. Kalau misalnya kita melakukan pencacahan, jangan sampai tempat pencacahannya itu eh, sama dengan tempat yang akan kita gunakan untuk produksi selanjutnya. Itu bakal mengkontaminasi. Nah, jadi harus ada eh, metode, mekanisme, dan tempat tersendiri, gitu ya. Produk yang tidak sesuai ini tidak boleh dijual ke masyarakat yang mempercarakan produk halal atau masyarakat Muslim, contohnya. Sebetulnya secara regulasi itu kita diperbolehkan untuk menjual ke masyarakat yang non-Muslim, sebetulnya. Tapi em, secara saya mengajak Bapak Ibu untuk menganalogikan seperti ini. Kalau misalnya contohnya nih, em, saya punya daging, saya beli daging sapi dari satu RPH yang belum yang ternyata ketika mereka melakukan stunning ternyata ada kesalahan sehingga sapinya itu menjadi tidak sesuai syariat Islam sehingga menjadi bangkai. Nah, ketika saya tahu daging daging tersebut saya jual murah ke masyarakat yang non-muslim. Yang masyarakat non-muslim ini ngerasa, oh saya beli daging sapi murah nih, saya mau bikin bakso ah. Saya bikin bakso dibagilah ke tetangga-tetangganya. Kan yang non-muslim ini taunya sapi sapi itu halal. Nah, mereka tuh kurang, mungkin tidak akan sama pemahaman dengan kita ya, karena kalau di agama kita tuh tidak hanya dagingnya tapi metodenya itu, penyembelihan itu juga juga menjadi hukum wajib. Ketika mereka merasa, loh kan saya membeli daging sapi, saya memasak, saya bagi ke tetangga saya yang muslim, ya itu nggak ada salahnya. Nah, inilah yang menjadikan potensi eh, masyarakat muslim akan mengkonsumsi sapi yang tidak halal, meskipun kalau azas ketidaktahuan, kalau secara fatwa MUI, kalau Bapak Ibu em, ingat di pelajaran yang hari pertama itu, kalau kita nggak tahu itu diperbolehkan. Tetapi kita kembali lagi ketika dalam SCPH ini kita menganut azas kita harus punya preventive actionnya. Jadi kalau saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu untuk tidak menjual ke masyarakat non-Muslim juga. Jadi sebaiknya, karena ada potensi masyarakat Muslim terdampak. Nah, bisa macam-macam caranya. Kalau mau tetap ada benefitnya, tentu kalau kalau dalam kita kan kalau swasta, kalau perusahaan itu pasti profit oriented ya. Jadi bisa bisa tetap ada profit, misalnya menjual ke pakan ternak ini kalau untuk produk yang memang bisa diolah kembali. Tapi kalau misalnya untuk produk kosmetik, obat, itu tidak mungkin diolah lagi ya. Saya nggak tahu apakah memang kalau dulu itu ada beberapa obat yang bisa menjadi pupuk gitu ya. Nah, tapi ini diperhatikan kembali, jangan sampai pupuknya tumbuhannya malah menjadi eh, karsinogen. Atau misalnya kalau jasa nih, kalau jasa ini kan produk yang tidak sesuai kriterianya kan adalah jasa itu sendiri. Maka kalau jasa itu tidak sesuainya nggak bisa dimusnahkan, tidak. Tapi penanganannya adalah memperbaiki SOP-nya agar tidak terulang kembali, gitu ya. Nah, produk ini yang tidak sesuai kriteria itu tidak boleh di rework, downgrade, ataupun direformulasi. Jadi memang harus ditangani ya selesai sampai di situ. Misalnya kalau ada roti nih, rotinya itu ternyata ketika kita terus telusuri bahan bakunya, ternyata raginya atau misalnya tepungnya itu belum ber-SH, maka rotinya tidak boleh kita jual. Nah, roti ini karena mungkin bagian produksi berpikir ya kak, ya sudah rotinya kan tidak sesuai, terus kita jadikan breadcrumb misalnya, atau kita jadikan em,
roti olahan yang lain itu tidak boleh ya dilakukan. Jadi harus stop sampai di situ. Jadi rotinya ditarik, lalu kita tangani. Entah itu kita jadikan, kalau roti masih bisa ya jadi pakan ternak. Jadi tidak boleh dilakukan rework, downgrade ataupun reformulasi. Diolah ulang atau diturunkan kualitasnya, downgrade, atau direformulasi, diubah, diperbarui. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Nah, ini kalau yang terakhir, eh, ya, jika tidak dapat dijual konsumen yang mempersyaratkan, nah ini kalau saya memang mengajak Bapak Ibu untuk tidak menjual ke masyarakat yang non-Muslim. Nah, lalu kita lakukan analisa, apakah penanganan kita ini efektif atau tidak? Apakah ada resiko kontaminasi lanjutan atau tidak? Apakah metode yang kita lakukan ini em, bermanfaat nggak buat perusahaan? Nah, ini harus kita analisa kembali. Nah, ini untuk laporannya. Jadi, pelaporannya itu kita setelah sesuai harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, itu kalau misalnya nanti ketika di UK6 itu kita melakukan ada kaji ulang manajemen, ketika kita merasa bahwa SOP prosedur penanganan produk ini tidak sesuai, maka di kaji ulang itu kita bisa melakukan pengajuan review untuk diubah, disesuaikan kembali. Nah, siapkan format laporannya, terus nanti laporannya ini tentu harus diverifikasi ya oleh pihak-pihak yang kira-kira terkait. Lalu jangan lupa di dokumentasi rekaman itu disimpan. Ada formnya, ada fotonya mungkin ya, ada dokumen pendukungnya. Ini untuk nanti ketika ada dilakukan audit ataupun surveillance ataupun nanti ketika ada em, tracing di kemudian hari kita sudah punya backup dokumennya. Nah, inilah contoh Bapak Ibu, contoh form yang em, dibuatkan. Sebentar. Nah, ini contohnya. Boleh menggunakan form ini ataupun nanti boleh menggunakan form yang mungkin sudah ada ya. Nah, ini ada produknya, cara penanganan seperti apa, di mana, dan ini analisis dari rencana penyebabnya. Oke, sekarang pas 9.30. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat ya. Saya, hmm, oh, untuk LK3, L, LK2, salah, LK4, saya share di grup besar ya. Silakan dilihat Bapak Ibu. Ini nanti uploadnya di tugas 2 dalam bentuk PDF.
Izin Bu, Ya, ini Pak? nanti ini nanti diupload di tugas 2 ya Bu? Betul. Betul, Pak. Baik Bu. Oke, jadi di sini ini adalah kedua, tugas kedua yang kedua. Jadi nanti di tugas dua itu nanti ada dua tugas, ada LK3 dan LK4. LK3 tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afin. Nah, ini di LK4 ini adalah studi kasusnya. Kalau LK12 itu Bapak Ibu menggunakan studi kasus di perusahaan masing-masing, tetapi di LK34 ini menggunakan studi kasus dari soal. Kita kita berikan studi kasusnya. Kalau tadi di LK3 Bapak Ibu tentang kosmetik, nah ini kalau di LK4 ini tentang em, makanan. Nah, jadi tentang bakso ya. Diketahui bahwa CV Bakso XYZ memproduksi berbagai macam varian bakso. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan order, pihak bagian pembelian membeli daging ayam dari pasar tradisional yang tidak tertelusur kehalalannya dan melakukan proses penggilingan daging menggunakan jasa penggilingan daging di pasar tradisional. Setelah ditelusuri, ternyata penggilingan daging tersebut menggiling berbagai macam sumber daging hewani yang tidak ada ketentuan mengenai jenisnya dan boleh digiling di tempat tersebut. Jadi, ada potensi tempat penggilingan kita itu juga menggiling daging babi. Ada potensi ya. Nah, tetapi ketika memang tempat penggilingan itu belum ber-SH atau dagingnya belum ber-SH, maka kita tidak boleh gunakan sesuai dengan kriteria CPH. Nah, daging yang telah digiling ini sudah terlanjur diproses, menghasilkan 150 piece bakso. Jadi ada 150 bakso. Sebagai penyelia, Bapak Ibu silahkan buatkan di sini. Nah, harinya di sini kan tidak ada keterangan, ada ya? Ada hari Selasa tanggal 20 Januari. Silakan diisi. Ini nanti diisi saja, pimpinannya terserah. Di sini tidak ada keterangan namanya. Jadi ini nanti diisi dengan pimpinan Bapak Ibu. Ini diisi dengan Bapak Ibu sendiri. Ini disiapkan oleh staff. Staffnya terserah. Itemnya apa di sini? Nah, silakan contohnya kalau misalnya ada yang punya produk obat misalnya. Berarti di sini obatnya ternyata berasal dari gelatinnya tidak halal contohnya. Maka di sini ada eh, obat eh, vit- vitamin C. Vitamin C misalnya omega 3 lah. Omega 3. Omega 3 ada 100 piece. Cara penanganannya berarti em, ditimbun misalnya atau dibuang ke TPA misalnya. Lokasinya di mana? Bisa di gudang atau di area halaman atau memang di TPA. Nah, penanggung jawabnya ini siapa? Boleh si penyelia halal, boleh si stafnya. Jadwalnya boleh jam atau boleh hari. Misalnya jam 10 sampai jam 11 atau hari Senin sampai Selasa. Nah, itu boleh dilakukan, diisi. Nah, penyebabnya dituliskan. Ini sebetulnya untuk panduan saja. Jadi analisis penyebabnya ternyata ketika audit pemasok ternyata ditemukan bahwa gelatinnya belum bersertifikat halal contohnya. Kronologis kejadian ini bagaimana? Nah, diuraikan. Nah, kalau di sini sudah ada nih, ada kronologisnya dan ada juga analisis penyebabnya. Nah, Bapak Ibu selama 30 menit ke depan, sisa waktu sih nggak nyampe 30 menit ya. Nah, silahkan dibuatkan. Nah, ini semua cukup gampang. Cuma satu produknya. Cuma 150 bakso. Ya.
Silakan nanti kalau sudah selesai, silakan upload di tugas 2. Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Ferdi. Kalau form tidak ketidaksesuaian terkait hal ini disamakan dengan yang sudah ada, boleh. Boleh juga diintegrasikan dengan form standar yang lain, itu boleh. Verifikatornya apakah boleh dari QC yang sudah diberikan pelatihan internal? Boleh. Boleh, boleh. Boleh banget. Dari Ibu Zulfa, laporan LKS ini jika sudah di-close apakah wajib dilaporkan ke BPJPH? Oh tidak. Jadi BPJPH itu nanti kita laporkan adalah hasil audit. Jadi secara keseluruhan. Bila produk yang terindikasi tidak sesuai PPH sudah terlanjur beredar, ya itu tadi Bu, ditarik lalu kita tangani. Tanganinya bagaimana? Sesuai dengan perusahaan masing-masing. Mau dibakar, mau ditimbun, mau dijadikan dicacah untuk pakan ternak. Nah, itu disesuaikan dengan barangnya apa, jasanya apa, terus bagaimana perusahaan eh, eh, butuhnya seperti apa. Begitu ya.
Bu kita izin bertanya, Ya, Bu. buat di kolom disiapkan itu maksudnya disiapkan tuh persiapan dokumennya atau seperti apa ya Bu? Bagaimana? Di kolom yang disiapkan oleh Mm-mm. apa udah jelas Bu suaranya? Sudah? Bisa diulang lagi? Eh, di sini kan ada form yang di pinggir diperiksa oleh itu ada Mm-mm. disiapkan oleh. Nah, makna disiapkan di sini tuh disiapkan dari segi keperluan dokumen atau seperti apa ya Bisa yang disiapkan diisinya? secara dokumen, bisa, atau secara preparasi untuk persiapan, misalnya persiapan pencacahannya, persiapan pembuangannya, kan tentu nggak mungkin penyelia kan. Penyelia itu kan biasanya dia melakukan, penyelia itu kan supervisor ya, jadi dia hanya mengawasi, yang melakukan biasanya itu ada orang lain, gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, Ibu mau nanya, ya, Bu. berarti kalau uraian, eh, berarti uraian cara penanganan itu tadi kayak pencacahan, Bu. Nah, kalau kronologi kejadiannya itu maksudnya dari awal dari awal penyebabnya atau sampai penanganannya juga kita ceritakan Penyebabnya saja, kronologi Bu. penyebabnya saja. Iya, Berarti yang riwayatnya ya, riwayat iya betul. kenapa? Oke. Berarti yang kita ceritakan pencacahan itu di uraian cara penanganannya, Bu, ya? Iya betul. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya.
Baik Bapak Ibu, sudah 9.58, 2 menit lagi. Masih ada waktu untuk melakukan absensi bagi yang belum. Untuk tugas, jika nanti sudah selesai, saya berharap bisa selesai semua pada sesi ini. Silakan diupload dalam bentuk PDF-nya ke tugas 2 ya. Jadi sekali lagi untuk proses penanganan ini silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, siapkan prosedurnya. Jangan lupa prosedurnya itu nanti dilampirkan di manual SCPH. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian materi saya dari kemarin dan hari ini. Ini adalah materi terakhir saya bersama Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu bisa komitmen, berintegritas, dan profesional menjalankan profesi sebagai penyelih halal. Nanti mungkin akan banyak kendala, tapi insya Allah semuanya eh, bisa dijalankan dengan baik. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau hari ini suara saya kecil, mohon dimaafkan. Saya tidak agak nggak ngerti juga nih ada apa dengan laptopnya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit. Saya kembalikan ke Pak Osep 1 menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.